Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Fauza dengan NIM 24534-278PN18877 akan mempresentasikan mengenai dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas dan populasi sumber daya ikan untuk memenuhi tugas perubahan iklim dan perikanan. Di sini ada latar belakang. Perubahan iklim telah menjadi isu global yang membawa dampak nyata pada sektor perikanan. Perubahan suhu permukaan laut, curah hujan yang tidak menentu, frekuensi cuaca ekstrim yang semakin tinggi, serta kenaikan muka air laut merupakan fenomena yang langsung mempengaruhi kehidupan organisme akuatik. Sektor perikanan sangat rentan terhadap perubahan ini karena siklus hidup ikan dan produktivitas perairan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Menurut Ilahi et al. 2023, faktor-faktor iklim terbukti berhubungan dengan tingkat produksi perikanan tangkap di wilayah pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Nah, di sini ada dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut, yaitu ada kenaikan suhu laut, produktivitas primer menurun, ketersediaan pakan ikan tidak stabil, dan degradasi habitat penting. Yang pertama, ada kenaikan suhu laut akan mengubah pola sirkulasi air laut, menyebabkan pergeseran arus yang berpengaruh pada distribusi ikan. Kedua, ada produktivitas primer menurun, yaitu yang akan menjadikan fitoplankton sebagai produsen utama berkurang, rantai makanan laut ikut terganggu. Selanjutnya ada ketersediaan pakan ikan tidak stabil. Stok pakan alami seperti plankton, zooplankton akan berkurang dan mengurangi pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan. Kemudian juga ada degradasi habitat penting. Terumbu karang akan mengalami pemutihan atau bleaching akibat suhu tinggi. Padang lamun menurun luasannya karena perubahan kualitas air. Nah, ada juga fungsi habitat kritis, yang yaitu ada tempat ikan memijah, area pembesaran anakan ikan, tempat perlindungan dari predator. Dampak akhirnya yaitu hilangnya habitat, yang akan menjadikan populasi ikan yang bergantung pada ekosistem tersebut menurun drastis. Nah, ini ada studi kasus di Laut Jawa Timur, Indonesia. Studi ini yang dilakukan oleh Ilahi et al. Akan berpengaruh pada suhu udara dan suhu laut, curah hujan, kelembapan udara, penyinaran matahari. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahun 2010 hingga 2020, yaitu produksi perikanan tangkap menunjukkan tren fluktuatif, terjadinya penurunan tajam pada tahun-tahun tertentu. Data produksinya yaitu pada tahun 2017 produksi di angka 551.926 ton. Nah, pada tahun 2020 turun menjadi 416.072 ton. Dampak perubahan iklim sendiri yaitu menekan hasil tangkapan ikan, mengurangi pendapatan nelayan, menurunkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan. Nah, dampak dampak terhadap ekosistem ikan yaitu faktor utama yang mempengaruhi biodiversitas ikan yaitu suhu perairan, kualitas perairan termasuk pH dan kejernihan. Dampak perubahan iklim sendiri menurut Nagel Kerten et al. 2023 yaitu ada pemanasan laut dan pengasaman samudra. Pemanasan laut akan mempengaruhi metabolisme dan siklus hidup ikan. Kemudian pengasaman samudra akan mengubah struktur komunitas ikan. Perbedaan daya adaptasi spesies ikan yaitu spesies generalis, toleransi luas terhadap perubahan iklim, lebih mudah beradaptasi. Kemudian ada spesies spesialis yaitu toleransi sempit, lebih rentan dan beresiko punah. Pergeseran distribusi ikan adalah ikan berpindah ke wilayah dengan kondisi lingkungan yang lebih sesuai fisiologisnya. Kemudian perubahan ini mengakibatkan komposisi biodiversitas pada suatu kawasan ikut berubah. Kemudian ada juga studi kasus global. Studi ini dilakukan oleh Nagel Kerken et al. 2023. Pemanasan laut akan menjadikan laju metabolisme ikan meningkat, tubuh ikan cenderung berukuran lebih kecil. Kebutuhan energinya yaitu energi yang dibutuhkan semakin besar. Ikan lebih rentan mengalami kelangkaan sumber daya. Rekrutmen larva terganggu yaitu ketidaksesuaian waktu antara pemijahan dengan ketersediaan pakan alami, mengurangi keberhasilan reproduksi ikan. Gangguan perilaku ikan yaitu kesulitan mencari makan, kesulitan menghindari predator, proses pemijahan tidak optimal. Dampak terhadap Kemudian juga ada dampaknya. Populasi ikan komersial mendapat tekanan besar akibat perubahan suhu.
Kemudian ada penurunan kualitas habitat laut, keberhasilan pemijahan berkurang. Migrasi ikan terganggu karena kondisi lingkungan tidak menentu. Ketersediaan ikan di wilayah tangkap tradisional tidak stabil, nelayan kesulitan menentukan musim dan lokasi penangkapan. Interaksi ekologis dalam komunitas ikan yaitu perubahan iklim mengubah jumlah, distribusi, dan interaksi ekologi ikan. Contoh kasusnya yaitu ikan pembersih atau cleaner fish efektivitasnya menurun. Peran pentingnya yaitu mengendalikan parasit pada spesies lain. Jika fungsinya terganggu, akan menyebabkan penyebaran penyakit di komunitas ikan meningkat. Stabilitas ekosistem laut akan menurun. Implikasi sosial dan ekonominya yaitu fluktuasi hasil tangkapan akan menjadikan pendapatan nelayan tidak stabil. Nelayan kecil paling rentan karena bergantung penuh pada perikanan tangkap. Pergeseran distribusi stok lintas wilayah akan menjadikan potensi konflik antar daerah atau negara. Perubahan kualitas nutrisi ikan menjadikan ancaman bagi ketahanan pangan manusia. Dampak berlapisnya ikut ekologi, ekonomi, sosial, hingga kesehatan masyarakat. Upaya mitigasi dan adaptasinya yaitu adaptasinya ada penguatan sistem peringatan dini cuaca ekstrim, diversifikasi usaha ekonomi nelayan, teknologi pasca panen untuk menjaga mutu hasil tangkapan. Mitigasinya ada konservasi habitat kritis, penerapan pengelolaan stok berbasis ekosistem. Riset lanjutan yang diperlukan yaitu studi ekologi ikan dari tingkat genetik hingga komunitas, menjadi dasar strategi pengelolaan jangka panjang. Nah, kesimpulannya yaitu perubahan iklim berdampak nyata terhadap biodiversitas dan populasi sumber daya ikan. Dampak ini terlihat pada menurunnya hasil tangkapan, berkurangnya ukuran tubuh ikan, terganggunya perilaku penting, hingga hilangnya keanekaragaman hayati laut. Implikasi sosial dan ekonomi juga tidak dapat dihindari, terutama pada masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada perikanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi yang kuat dan pengelolaan berbasis ekosistem untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, sekaligus melindungi ketahanan pangan manusia. Ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan pada PPT kali ini. Terima kasih. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.